akan melanjutkan. Kalau tadi sebenarnya sudah include waktu tadi yang membahas dari B, A, G sudah sebagian disebutkan. Nanti kita singkat saja di bagian ini biar ada konfirmasi dari yang menyampaikan. Nanti satu kelompok saja yang menyampaikan bagian G-nya, nanti nanggapinnya kalaupun satu profil kelompok. Nah, Pak Ari ini ada kawan ini. Saya nanti kawankan. Ya. Nanti misalnya secara umum saja perwakilan tidak terlalu lama di situ. Gitu. Yeah. Nah, setelah ini kita akan masuk ke yang buat rencana, gitu. Rencana dan itu nanti buat galeri wall. Nanti kan ada waktu dengan kita ya itu. Kira begitu Bapak dan Ibu? Boleh sambil bergabung. Nah, Bapak Ibu, tadi sebenarnya sudah dibahas sebagian faktor. Kalau saya menanggapi yang dari Ibu Titin tadi, kan di situ ada tulis faktor, ada guru, ada pelibatan orang tua. Hanya dari sebelum mendapat atau kita lewat peran aktornya itu tadi begitu, yang rekan sejawat, orang tua, begitu kan. Nah nanti mungkin bisa dimaksimalkan di sini di diskusinya perannya kan. Karena saya pikir itu ekskul yang domainnya hanya guru mapel gitu, guru mapel tertentu. Sementara peran rekan sejawatnya apa gitu. Sedangkan kalau kita menyusun aktor di sini, itu yang dilibatkan itu yang membuat nanti optimal program kita itu loh gitu. Jadi silakan nanti dipikirkan siapa saja aktor yang akan dilibatkan ketika dari mimpi itu. Artinya orang yang tepat dan mendukung termasuk tadi kalau aktor itu pasti orang gitu kan. Nah, apalagi ada SD, TK, SMP saya pikir akan berbeda pelibatan aktornya. Ya terdapat insight juga dari Pak Ari kan. Ada alumni itu sangat membantu. Begitu juga sedikit informasi Bu Titin memang kalau yang saya lihat rekan yang membina ekskul itu ada alumni yang pernah bisa juara atau masuk itu didatangkan kembali dan mereka mau begitu membantu. Bisa juga. Nah strateginya kalau setelah kita libatkan strategi apa gitu semua itu sinkron begitu. Kadang kita punya sumber daya, punya aset, tapi strategi yang kurang tepat atau belum terpikirkan secara utuh. Tadi kan di diskusi ini banyak ide ini Bapak dan Ibu nih. Kalau saya pernah melakukan ini di sekolah saya, nah, saling memberi ide dan menguatkan dan presentasi. Kira-kira begitu Bapak Ibu untuk mengantarnya. Ya, kita lakukan langsung saja kalimatnya. Tadi kan bagian G-nya mungkin sudah tiba semua kan Bapak Ibu. Kita langsung presentasi saja karena waktu kita ini terbatas. Bagaimana? Siapa yang mau menjadi volunteer, jadi satu kelompok aja, kita saling menanggapi. Ya, silakan. Atau mungkin yang berbeda program bisa jadi dengan Bu Kiki, dengan Bu Kiki juga ada juga ya. Patri dengan gimana? Gimana? Patri dengan Bu Yani. Oke, silakan. Siang Bapak Ibu. Siang. Salam dan bahagia untuk kita semuanya. Adapun prakarsa perubahan yang saya ingin coba buat yaitu terkait dengan program yang berpihak pada murid, yaitu Samsaka. Dan saya menyingkatnya dengan istilah Samsaka, satu semester satu karya. Nah, karya apa? Yaitu karya KTI, karya tulis ilmiah. Adapun yang menjadi latar belakang saya mengambil atau membuat program ini, yang pertama terkait dengan hasil dari rapor pendidikan. Jadi hasil rapor pendidikan SMA Negeri 1 Pontianak ada bagian yang ditandai merah, yaitu terkait dengan literasi. Jadi literasi murid atau literasi siswa itu masih kurang. Nah, literasi murid yang berkurang ini tentu akan berdampak kepada bagaimana murid itu bisa membuat sebuah tulisan. Ketika murid itu literasinya rendah, untuk membuat tulisan itu juga akan berpengaruh. Itu salah satu pengaruhnya. Selain dengan latar belakang terkait dengan hasil dari rapor pendidikan, latar belakang saya membuat program ini terkait dengan banyaknya jumlah peminat siswa yang memilih mata pelajaran sosiologi. Jadi di kurikulum Merdeka itu siswa kelas 11 dan kelas 12 mereka boleh memilih mata pelajaran sesuai dengan minatnya. Dari hasil angket didapatkan ternyata yang memilih mata pelajaran sosiologi itu banyak, ya. Jadi selain sosiologi ada bahasa Inggris dan biologi. Itu mapel yang cukup banyak menjadi peminat oleh siswa. Sehingga kemudian saya berpikir dengan jumlah peminat siswa yang sangat banyak ini, mengapa tidak kita coba, mengapa tidak saya coba untuk membuat suatu suatu produk gitu ya, yang menghasilkan dan menumbuhkan budaya menulis di kalangan murid-murid.
terutama dalam hal karya tulis ilmiah. Dan lagi pula di mata pelajaran sosiologi ada CP, capaian pembelajarannya itu memang terkait dengan penelitian di bidang sosial humaniora. Jadi memang di capaian pembelajaran atau di KIKD lah ya, kalau di kurikulum 2013 itu memang ada materi terkait dengan penelitian. Jadi kemudian saya berinisiatif untuk membuat program bagaimana siswa dalam satu semester itu bisa menghasilkan satu buah karya. Nah, di bagian galing mimpi atau dream, pertanyaan yang saya ajukan di sini ada 4. Yang pertama, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang kami bayangkan terjadi ketika program KTI ini sudah tercapai? Kemudian yang kedua, bagaimana perasaan kami memiliki murid yang mampu menulis KTI? Yang ketiga, apa saja hal-hal baru yang bisa kami lakukan setelah terwujudnya murid yang pandai menulis KTI? Dan yang keempat, apa hal-hal atau sumber daya yang dibayangkan akan tersedia untuk mewujudkan murid yang pandai menulis KTI? Tindakan yang diperlukan yang pertama, mengajak rekan guru dan murid untuk membuat daftar harapan dan evaluasi mengenai perubahan yang akan terjadi dan dirasakan sebelum dan sesudah program Samasaka ini dilakukan. Yang kedua, yaitu akan memajang hasil karya-karya siswa ini di sudut-sudut kelas gitu ya, atau di portofolio mereka. Kemudian yang rencana untuk melibatkan suara pilihan dan kepemilikan murid, yaitu melakukan sesi berbagi bersama murid kelas 10, 11, dan 12 untuk saling melengkapi daftar harapan dan evaluasi dari terlaksananya program Samasaka yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan karya tulis ilmiah murid. Aset atau sumber daya yang dapat diberdayakan itu modal manusia, yaitu murid-murid dan rekan guru dalam tahapan gali ini. Waktu yang diperlukan 1 hari untuk berdiskusi. Penanggung jawab kegiatan adalah calon guru penggerak. Jadi di bagian gali mimpi ini kami ingin berdiskusi gitu ya, kebiasaan apa yang bisa kita bayangkan kalau murid-murid itu pandai menulis KTI. Kemudian perasaan mereka bagaimana setelah mereka bisa berhasil menulis KTI. Kemudian hal-hal baru apa yang bisa kami lakukan setelah terwujudnya murid yang pandai menulis KTI. Nah, harapannya dengan adanya program Samasaka ini, 1 semester 1 karya ini, murid-murid di sekolah bisa terampil dalam menulis dan pada akhirnya bisa mendorong peningkatan rapor pendidikan, terutama di bagian literasi. Karena dari hasil evaluasi rapor pendidikan tahun lalu, hasil literasi siswa SMA Negeri 1 Pontianak itu masih dalam merah gitu ya. Nah, ini perlu peningkatan. Jadi salah satu alasan mengapa saya mengambil program ini dilihat dari hasil rapor pendidikan. Selain itu juga punya irisan dengan capaian pembelajaran mapel sosiologi, ada terkait dengan materi penelitian sosial. Nah, kemarin sempat berdiskusi juga dengan Pak Cornelius Anto ketika PI kelima. Kegiatan KTI ini nanti akan ada kolaborasi dengan berbagai guru mapel lainnya. Itu mungkin sedikit dari saya. Mungkin ada hal-hal yang mau ditanyakan atau ditanggapi, silakan Bapak Ibu. Oke, terima kasih Pak. Ibu-ibu, bapaknya gitu aja. Ibu-ibu yang akan menanggapi. Jadi intinya kalau buat KTI ini kan perlu siswa yang memang mampu berpikir kritis dalam kategori ini kan karena tingkat level SMA, di SMP mungkin sudah selesai, tapi belum kedalaman seperti apa. Silakan sumbang sarannya, tanggapannya dari yang Pak Tri buat. Kita lebih fokus kayak yang aset karena kan dari mimpi tadi yang penekanannya itu aktor. Dari aktor nanti kita bisa merunut kira-kira aktor itu kira-kira kontribusinya apa sampai akhirnya dari pertanyaannya itu bisa terjawab. Begitu. Silakan Ibu dan Bapak, Ibu-ibu yang ingin memberikan sumbang saran, tanggapan dan masukan. Ya, Bu Ratna, silakan Bu Ratna. Ya, terima kasih atas kesempatan. Yang pengen saya gali sebenarnya mimpi dari KTI ini kan tadi kata Patri banyaknya awalnya minat siswa yang mengambil pilihan mata pelajaran sosiologi. Ya, sosiologi. Bagaimana si murid-murid itu sampai tertarik memilih sosiologi itu menjadi
pelajaran pilihan mereka dibandingkan tadi pelajaran ada berapa pelajaran. Satu. Kedua, bagaimana nanti setelah KTI-nya itu terlaksana, nanti kan itu apakah nanti dipublikasikan? Apa hanya startnya hanya di lingkungan sekolah saja? Itu saja. Terima kasih. Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bu Ratna. Terkait yang pertama, mengapa siswa banyak memilih mata pelajaran sosiologi? Ada beberapa faktor mengapa murid-murid di SMA Negeri 1 khususnya banyak memilih mata pelajaran sosiologi sebagai salah satu mata pelajaran pilihan mereka. Yang pertama, mata pelajaran sosiologi itu merupakan mata pelajaran multidisiplin. Artinya dia bisa masuk di berbagai jurusan program studi ketika mereka kuliah. Jadi salah satu faktor anak-anak memilih sosiologi itu punya irisan di banyak jurusan di perkuliahan. Misal, anak-anak mau masuk ilmu hukum perlu mengambil mapel sosiologi. Anak-anak mau masuk jurusan ilmu komunikasi harus ada sosiologinya. Anak-anak mau masuk jurusan kriminologi ada sosiologinya. Ilmu politik ada sosiologinya. Hubungan internasional ada sosiologinya. Jadi cukup banyak irisan mata pelajaran sosiologi yang berhubungan dengan program studi di perkuliahan mereka nanti, sehingga itu menjadi salah satu faktor yang mendongkrak minat siswa untuk mengambil mata pelajaran sosiologi. Kemudian mungkin yang kedua terkait dengan gurunya dan lain sebagainya. Mungkin itu yang kedua. Itu jawaban yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan apakah program KTI ini ketika mereka sudah menulis apa tindak lanjut ke depannya. Nah, tindak lanjut yang bisa kita lakukan di tingkat SMA itu mengikuti hasil karya tulis mereka itu diikuti dalam kegiatan lomba-lomba. Nah, lomba-lomba karena di berbagai tingkat universitas itu sering mengadakan lomba-lomba terkait dengan KTI, karya tulis ilmiah. Jadi bisa diikutkan lomba dalam olimpiade, bisa dalam KTI, ataupun kalau dari hasil KTI itu dan menang, gitu ya, menang dari hasil penjurian dari dewan juri di tingkat universitas, bisa kita ajukan ke dalam jurnal ilmiah. Yang mungkin hanya kalau tingkatan SMA ya tidak mesti sampai terindeks gitu ya, yang sudah terakreditasi dari ISBN atau ISS, dan itu sudah bagus sekali. Jadi bisa dibutuhkan nanti seperti itu untuk publikasinya. Tapi yang dari hasil penanganan lomba itu sih ke depannya seperti itu. Yang menarik sih. Baik, terima kasih ya. Programnya sangat menarik Pak. Yang ingin saya tanyakan di sini di bagian aset. Ini kan modal manusia, murid dan rekan guru. Apakah ada aset lain yang akan muncul atau membantu? Karena kalau dari jawaban Bapak tadi kan bisa dijadikan jurnal, kemudian ikuti lomba dan seterusnya. Mungkin bisa dimasukkan jadi tambahan aset yang lain. Seperti apa Bu misalnya? Nah, kalau misalnya kalau ini kan dalam menulis karya tulis ilmiah, apakah nanti yang membimbing anak-anak ini Bapak sendiri bersama rekan guru atau ada melibatkan pihak tua? Gitu. Kalau misalnya ada, mungkin dalam artian kayak apa ya? Narasumber khusus misalnya. Atau lain Pak? Ya, atau lain. Kira-kira ada tidak? Baik, terima kasih Bu atas tanggapan dan pertanyaannya. Untuk aktor luar ada Bu. Jadi kebetulan kami akan melakukan kerjasama dengan orang tua siswa yang bekerja sebagai dosen di perguruan tinggi. Jadi anak-anak kami di SMA Negeri 1 di guru BK itu ada datanya terkait dengan pekerjaan orang tua. Nah, nanti saya akan meminta bantuan guru BK untuk mendata mana orang tua siswa yang bekerja sebagai dosen di perguruan tinggi. Nah, orang tua tersebut bisa saya hubungi secara pribadi melalui WA terlebih dahulu, atau kita tanya dulu ke anaknya. Nah, bapak kamu atau ibu kamu bersedia enggak kalau untuk mengisi materi terkait dengan metode penelitian untuk teman-teman kamu gitu. Nah, kalau bersedia dan sebagainya bisa kita tindak lanjuti, sehingga orang tua yang bekerja sebagai dosen di perguruan tinggi bisa kita manfaatkan aset itu untuk pengembangan yang ada di sekolah seperti itu. Jadi sifatnya lebih kepada memanfaatkan aset yang ada gitu. Jadi orang tua terkadang orang tua itu justru sangat antusias dia datang ke sekolah
diundang oleh pihak sekolah untuk mengisi materi terkait dengan materi KTI ini. Karena beberapa kali di sekolah juga ada program yang namanya Parent Teaching Day, tetapi materinya tidak terkait dengan materi karya tulis ilmiah, lebih kepada seperti pengalaman-pengalaman orang tua terkait dengan yang menjadi ketekunan mereka, seperti itu. Misalnya ada orang tua yang buka usaha catering, dia pernah ke sekolah setiap bulan gitu ya, Parent Teaching Day, memberikan pengalaman terkait dengan mengelola catering, atau orang tua yang bekerja di bidang dinas sosial, bagaimana program-program yang ada di dinas sosial. Nah, saya mengadopsi program itu tapi dalam bentuk yang KTI. Jadi orang tua yang bekerja sebagai dosen kita manfaatkan untuk mengisi materi metode penelitian untuk anak-anak seperti itu. Demikian, ini bagaimana? Oke, soalnya sudah terjawab ya. Puas ya? Ya. Mem ini ada tanggapan dulu sebelum saya. Enggak sih, sama dengan Mbak Titin tadi, masalah aset itu sebenarnya ya saya mau masuk lagi. Ya, masalah aset tadi itu model manusia selain guru dan rekan guru itu juga banyak faktor yang bisa kita berdayakan. Itu tadi salah satunya orang tua, akademik, ya akademik. Itu bisa juga sebenarnya Pak Tri, kalau soal KTI ini kita ke lembaga atau institusi yang memang bercocok dengan tema yang akan diteliti sama anak-anak. Jadi misalnya anak-anak ini meneliti tentang penyimpangan sosial atau segala macam, atau tentang bullying, mereka bisa pergi ke perlindungan anak, atau mereka bisa pergi ke dinas terkait. Ya, dinas terkait. Itu aja sih Pak Tri. Oke. Jadi itu masuk modal apa ya? Manusia. Itu bisa masuk dalam lingkungan. Ya, nanti Sekitar. Nanti saya masuk. Oke, terima kasih Mem. Bu Kiki. Begini, sangat baik sekali programnya yang dirancangkan oleh Pak Tri, di mana itu saling berkaitan antara mata pelajaran dengan pilihan siswa yang kemudian yang menjadi pertanyaan saya, ini kan program dirancang untuk mengembangkan murid ya sebenarnya. Nah, apakah ada rancangan dari Pak Tri juga untuk memaksimalkan peran murid tidak hanya sebagai kalau yang tadi kan kita lihat narasumber dari orang tua, dari guru, dari lembaga, bisa seperti itu. Nah, apakah ada rancangan lain untuk memaksimalkan anak didik Bapak sendiri selain dia sebagai orang yang menulis gitu? Maksud saya untuk mengembangkan misalnya rasa kepemilikan dia dan lain sebagainya seperti itu atas program yang sudah Bapak rancang ini. Baik, terima kasih Bu Kiki ya atas pertanyaannya. Untuk mengembangkan suara pilihan, ini kan pilihan murid. Mereka banyak minatnya ke mata pelajaran sosiologi, mereka memilih di mata pelajaran sosiologi. Nah, untuk membangun rasa kepemilikan murid terhadap program ini, gitu ya, di kegiatan di B dan A itu saya ada buat diskusi. Gitu. Saya memberikan pilihan-pilihan kepada siswa. Yang pertama pilihannya akses jurnal ilmiah. Kemudian yang kedua analisis jurnal ilmiah. Kemudian dari beberapa opsi yang saya berikan siswa, saya lemparkan ke mereka nanti. Lemparkan ke mereka mana anak-anak yang pengen mengakses jurnal ilmiah, mana anak-anak yang pengen nanti menganalisis jurnal ilmiah, mana anak-anak nanti yang bagian apa gitu dan sebagainya, sesuai opsi yang saya berikan itu nanti. Nah, dari situ setiap anak yang tadi memilih misalnya Pak bagian ini memilih akses jurnal ilmiah, akses. Bagian ini nanti bagian menganalisis. Nah, itu dari kepemilikan mereka yang memilih dulu. Kemudian setelah itu setiap yang mereka sudah pilih, mereka bertanggung jawab. Bagian ini yang mengakses, nanti mereka akan memaparkan kepada teman-temannya. Nah, begini loh cara mengakses jurnal ilmiah yang terakreditasi gitu. Jadi bukan asal mengakses jurnal ilmiah gitu, tetapi tentu dengan bantuan dan fasilitasi dari guru gitu ya, dan beberapa rekan guru lainnya. Tapi yang akan lebih banyak mencari jurnal-jurnal ilmiah terkait dengan yang menjadi minat mereka itu adalah mereka sendiri. Nanti mereka presentasikan di depan seperti itu. Nanti diskusi, tentu ada guru yang mendampingi semua.
Dan bagaimana mereka membedah jurnal dari abstrak, latar belakang, sampai metodologi penelitian hasil dan sebagainya, itu juga mereka. Mereka pertama awalnya tidak langsung kita suruh anak-anak silakan buat penelitian, tidak. Tapi saya akan memulai dari mana mereka belajar dulu jurnal ilmiah yang sudah ada. Mereka mengenal dulu karakteristik jurnal ilmiah yang ada, dari abstraknya sampai kepada hasil dan kesimpulan. Dari situ mereka bisa mengenai, oh ternyata penelitian tuh bagian-bagiannya tuh ini loh. Nah, ada ini. Nah, mereka belajar dulu dari situ. Baru mereka saya minta mereka untuk menulis. Gitu. Jadi dari situ. Saya sedikit menambahkan ya, atau sebagai sekaligus untuk terkait dengan KTI. Sama saya. Kalau di tempat saya itu, KTI itu bukan lagi program individu dari dulu, tapi itu sudah program sekolah. Dan kebetulan sekarang P5, saya termasuk tim dalam dusunnya, kebetulan P5 itu yang salah satu kegiatan yang kami lakukan adalah KTI. Apa yang akan kita lakukan nanti? Tujuan pertama itu memang meningkatkan literasi. Karena KTI ini orientasinya anak itu berpikir kritis dan mampu menulis, kita akan berprogram itu 2 bidang. Kalau anak IPA itu mereka bisa eksperimen, nanti diarahkan ke sains dengan teknologi informasi. Kalau yang IPS itu humaniora ekonomi. Jadi nanti apa yang mereka lakukan, kita inisiasi itu program di mulai kelas 10 ini ke depan. Kita minta mereka tentukan kelompok, atau nanti ditentukan satu orang yang sebagai ketua kelompok, nanti mereka pilih kelompoknya dengan jumlah yang ditentukan. Nah, pemilihan guru itu juga terkait dengan modal manusia. Karena kan walaupun seorang guru tidak semua mampu menulis karya tulis ilmiah. Caranya gimana? Secara tidak langsung guru di push nih. Iya. Nah, untuk guru itu bisa membimbing dan wajib membimbing nanti, ada satu yang expert di bidangnya diundang, memberikan pelatihan lah ke guru-guru itu bagaimana membimbing. Tapi memang anak itu sudah kayak buat skripsi. Kalau di sekolah saya itu mereka buat bab 1 sampai bab 5. Jadi nanti setelah mereka selesai itu di akhir terakhir kemarin bulan Mei ini, awal kemarin ada pameran karya. Mereka buat poster lah. Jadi mereka itu pameran karya. Dari sekian 40 kelompok itu kita jaring yang IPA ini 7 kelompok, IPS kelompok itu diuji lagi, disidangkan istilahnya. Dan memang penguji dari luar, aktornya dari luar yang benar expert di bidangnya kita libatkan. Nanti dari terpilih 1 sampai 3 itu kalau berhasil dapat juara, ada hadiah sekian nominalnya dan diikutsertakan dalam lomba voksi. Dan bersyukur ketika di lomba voksi itu masuk, itu rule-nya itu per sekolah. Dan kami sebagai tim yang menyusun panduannya. Nah, harapannya apa? Nanti guru-guru yang dilibatkan itu guru bahasa, guru-guru yang memang selain guru bahasa, guru yang dianggap memiliki kemampuan untuk menyusun panduan. Jadi ada panduan itu tuh anak mandiri buat. Nanti ketika sudah kita sosialisasikan, anak juga ada disosialisasikan dari yang expertnya ini cara membuat. Yang diajarkan itu sih, kalau Bapak Ibu tertarik menulisnya, tidak mengajarkan mereka membuat bab 1 sampai bab 3, tapi metodologi dulu yang diajarkan. Menulis kayak gimana sih metodenya? Kalau anak tahu cara dan apa yang harus dilakukan, nanti ketika bimbingan dengan gurunya nih. Nah, dengan gurunya dia, nanti guru itu ngajar. Gurunya dapat dari mana? Dari ahli yang expert dari diajarkan. Panduannya apa? Dari tim penyusun ini. Saya termasuk dalamnya ini yang dipakai untuk panduan karya tulis di sekolah kita. Acuannya mana? Acuannya kita sampai cara mensitasinya dari mana. Kita sintak berapa yang kita ikuti cara sitasinya. Itu sudah mengacu di situ Bapak dan Ibu. Jadi sekarang sudah program sekolah dan tiap tahun dilaksanakan dan tiap tahun juga pamer. Di situ terlihat pameran. Kalau anak-anak itu sudah paham betul-betul, nanti dari poster mereka sampai seminar poster, dari itu tuh benar-benar seperti orang yang kuliah itu bisa dijadikan gitu. Tapi itu sangat terstruktur dan benar-benar hasilnya sesuai begitu. Dan memang dibiayai akhirnya. Dibiayai. Jadi nanti kalau anak yang juara 1 itu ya cukup besar 1 jutaan. Jadi guru yang membimbing walaupun nominal tidak besar juga ada. Kalau gurunya kelompoknya juara, ada juga diberikan juga penghargaan. Jadi guru itu bukan orientasinya terpacu untuk dapat duitnya. Itu oke lah, itu dampak atau akibat yang diperolehnya. Tapi guru juga belajar menulis. Salah satu cara biar guru itu juga makin menulis.
kan selama ini kita minta anak gitu. Yang Patri expert di bidangnya, tapi teman-teman yang lain kan kita lebih banyak aktor nih. Jadi sekarang itu tahapnya, walaupun sempat sekian guru-guru itu ada guru yang belum dilibatkan. Kan yang menunjukkan itu dari kepala sekolah. Apa pertimbangannya guru ini masih dianggap mampu. Jadi itu harapannya kalau ini nanti sudah menjadi program yang ke sekolah, ya sekolahnya bisa seperti itu mungkin. Itu sih yang di dengan program terobosan itu baru di Bapak. Karena selama ini pembelajaran mengenai KTI ini identik dengan pekerjaan guru ketika sedang menaikkan pangkat. Ketika itu. Nah ini justru yang banyak kendalanya adalah di situ pembuatan KTI itu. Jadi seolah-olah kami sebagai guru itu membutuhkan membutuhkan pencerahan di situ untuk gurunya, bukan murid ya. Nah kalau sekarang ternyata ada terobosan baru, program ini diberikan kepada anak SMA ini suatu hal yang sangat menarik ya, karena selama ini kita melihat keterampilan menulis dari setiap individu ya, termasuk saya sendiri, itu sangat-sangat bertanggung jawab untuk menulis itu sulit gitu rasanya. Nah ini sesuatu membutuhkan dukungan berbagai pihak yang terkait seperti tadi ya, dosen macam instruktur atau dan sebagainya. Jadi adanya kolaborasi yang sangat panjang untuk bisa mewujudkan ini, dan membutuhkan kolaborasi aset-aset yang lain. Saya sangat apresiasi sekali, karena ketika untuk mengenal ini materi pembuatan KTI ini, saya mengenalnya ketika di bangku kuliah. Tidak ada di SMA gitu. Makanya ketika anak-anak SMA sudah mulai belajar di perkuliahan, mereka banyak yang menyerahkan orang yang lebih ahlinya gitu ya, karena mereka tidak ada kepahaman, bahkan anggap aja seperti kita di dalam hutan, nggak tahu ini apa, cara latar belakangnya gimana, bab 2, bab 1, bab 3 sampai bab 5 itu masih terbelenggu dengan ketidaktahuan. Jadi kalau ini terwujud sangat luar biasa sekali, saya hebat ya. Sampai saya membuat nanti semoga Bapak bisa berhasil dengan program seperti ini. Amin. Bisa mengibas mungkin ke generasi tua yang sedang membutuhkan Boleh. untuk Diundang ya. Terima kasih Bu Dania. Yang undang Pak Tri nanti. Karena kebetulan juga Bu di sosiologi itu memang di CP sampai pembelajaran itu memang ada tuntutan siswa memang untuk membuat laporan penelitian. Kalau di kelas 10 itu 1 kali, di kelas 11 itu 2 kali. Setiap semester diminta untuk membuat laporan penelitian. Kalau di kelas 11 semester 1 itu laporan penelitian terkait dengan masalah sosial yang ada di masyarakat. Kalau di kelas 11 semester 2 itu tuntutannya itu laporan penelitian pemecahan masalah berbasis konflik sosial seperti itu. Jadi memang tuntutan di CP atau di kurikulum 2013 itu KIKD, memang tuntutannya siswa itu membuat penelitian sederhana. Nanti dibuat laporannya bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Seperti itu. Jadi mau tak mau kita juga harus belajar belajarnya seperti itu. betul, gurunya yang belajar dulu itu yang sangat menginspirasi. Ya terima kasih Pak Tri, Bapak Ibu kita hari ini, dan kita bisa lanjut ke sesi berikutnya. Oke, ya. sip. Kita lanjut ya. Lanjut, terima kasih. Saya kembalikan. Itu tuh individu apa kelompok? Awalnya kalau kelas 10 tuh Kelas 10 kelompok baru individu. Oke, Bapak dan Ibu. Nah, sekarang agenda berikutnya itu membuat rencana program
Apa yang harus dilakukan ini individu, bekerja secara individu. Mem, mungkin boleh bagikan itu ya, Mem. Oh, saya udah bagikan. Planonya. Oh, plano. Oke. Nah, kita akan membuat gaya gitu ya. Apa yang akan kita lakukan, Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu, di sini ada panduan ketika Bapak Ibu akan menyusun program nanti sesuai CGPM. Ini juga ya, Bang? Ya, oke, siap. Membuat rencana program bagian judul, tadi lengkapi saja tujuan latar belakang, kemudian waktu kerja Pak Ibu. Hasilnya nanti tulis di plano, digambarkan di galeri. Ini kalau komponennya, komponen ini ada juga yang di boleh bagi nih Pak. Bukan yang sesuai PP ya? Itu ya, itu. Oh, yang PP ada tuh. Jadi ini kerjanya sesuai PP. Bukan adanya. Kertasnya Pak Anto tuh memberi untuk anak buahnya. Saya golongan yang sangat. Jadi silakan Bapak dan Ibu. Jadi kirim saja. Ini komponen-komponennya. Judul program, kegiatan, nah tujuannya. Kita uraikan ya latar belakang ini. Secara singkat konsep. Kalau saya berpikir konsep-konsep ini kan setiap kelas punya visi dan misi. Itu dasar konsep utamanya. Kaitkan dengan konsep dari modul yang dipelajari dari modul 1.1, modul 2 dan modul 3 itu kaitkan. Jadi sebagai penguat nanti konsep yang Bapak Ibu akan proyek KTI tadi misalnya. Latar belakangnya mungkin konsepnya dari mapel sosiologi itu ada tentang penelitian. Nah, ketika kita kaitkan dengan modul itu yang mengarahkan ke berpikir kritis itu yang mana sih kira-kira? Nah, itu juga kaitkan di situ sebagai konsep latar belakang. Pastikan di latar belakang itu bagaimana suara atau pilihan ya tadi intinya lagi kayak menjadi penekanannya kemudian itu didorong sebagai bukan hanya pelaksana program tapi terlibat gitu menjadi program itu kan pendidikannya. Kemudian di konteks program disebut karakteristik sekolah dan komunitas. Bapak Ibu lebih banyak tahu informasi apa yang relevan dan aset-aset yang Bapak Ibu yakini bisa mendukung program itu bisa optimal nanti. Kemudian nyatakan kondisi kesenjangan untuk di lapangan atau minat terhadap program kegiatan tersebut. Sebagai informasinya, bisa diambil dari survei, interview atau real di lapangan yang Bapak Ibu temui. Dan sekali lagi informasi setelah itu Bapak Ibu mengetahui apa yang harus dilakukan. Kira-kira itu intinya dari penjelasan program yang akan dapat dilakukan. Silakan, waktu kita kerja. Ada yang mau ditanyakan menurut Bapak Ibu apa kita diskusikan? Program internasional. Nah ini Ya, sesuai dengan program yang dibuat. Ya. Apa ini Kak? 45 menit ya kerjanya. Cantik, kamu lagi ngapain? Lagi pas program, lagi diskusi. Lagi bengong. Ibu yang baik lagi ngapain? Lagi bengong. Ibu yang serius lagi ngapain? Baru menulis. Bapak ganteng mau lagi ngapain? Lagi mau nulis juga sama. Ibu baik lagi ngapain? Sama jawabannya pas seragam. Ibu yang ceria. Jangan bilang mau nulis ya. Apa ya? Saya sedang mencurahkan pikiran. Oke. Bapak seru lagi ngapain? Lagi berpikir. Lagi berpikir. Cari inspirasi. Ya oke. Ini program sekolah. Ini program sekolah. Aku mau buat video lucu pas saya terbang. Oke. Itu benar. Askia. Terus setelah itu tujuan. Biar ada itu. Oh ada. Iya. Adik yang lain harus surut.
Kalau bisa lurus, kalau nggak lurus, itu tadi sudah ada. Ini harus secara jelas menyatakan. Perjuangan mau enak tuh begitu, soalnya perjuangan mau kena angin habis lambai-lambai dalam badan kecil kan. Asal jangan masuk angin ya, Bu. Asal masuk angin mulai. Angin kembali. Kalau gini nih, Mem. Ingat kita dulu datangkan Capsek kan, ikut buat program gini ini harusnya. Diundang. Jadi kita tuh yang ngomong dengan Capsek itu ini rencana kita di loh. Kalau sekarang itu CGP-nya hanya internal diskusi dengan Capseknya kan untuk program ini kan. Kami dulu Dihadirkan. Nah, jadi ada sudah membaca dan memberi catatan atau tanggapan dari program yang kami buat. Jadi sekarang sesi ini 15 menit ini Bapak Ibu kembali ke program masing-masing. Mungkin boleh dicopot kali ya, Mem ya. Kalau di foto nanti tadi. belum saya foto. Kembali lihat nanti baca ulang kan sesi perbaikan program nih dari masukan teman-teman atau apa yang mau ditanggapi nanti kita tunjuk atau mungkin ada di antara Bapak Ibu yang akan menyampaikan sebagai kesimpulan dari program yang dibuat. Itu aja. Jadi sekarang waktunya boleh kembali ke programnya masing-masing, baca atau di foto terserah nanti. Jadi buat kesimpulan apa yang mau diperbaiki dari teman-teman yang sudah bermasukan. 15 menit dari sekarang. 15 menit. Kenapa belajar yang sekian itu Nanti buat catatan Anda mau dikomunikasikan nanti. Biasanya ini kuncian semua. Ya kalau pujian berarti Boleh ditanggapi nanti secara lisan. Mungkin enggak di situ kan. Iya, bisa macam-macam kan. bisa macam-macam. Misal semester ini sih mereka bisa berenang, semester depan tak apa lagi. Itu kan berarti dari suara mau pilihan mau kan habis nih. Terima kasih atas kesempatannya. Dari simpulan yang saya dapatkan dari yang rekan-rekan sampaikan, memang tugas yang utama yang paling penting di sini bagaimana saya dapat menggerakkan ekosistem di sekolah. Karena ini program yang saya laksanakan ini memang sangat memerlukan kerjasama semua pihak, tidak hanya murid dan guru saja, tapi semua pihak yang terlibat dalam lingkungan sekolah. Jadi semoga ini dapat memberikan motivasi pada saya secara pribadi dan juga dapat memberikan inspirasi juga kepada teman-teman TKP lainnya. Karena memang kalau kepedulian terhadap lingkungan ini kelihatannya sangat sepele, tapi memang berdampak pada kepribadian dan karakter murid kita, terutama berkaitan dengan kesadaran dirinya. Ini dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya kalau dari saya sih tadi udah kita bahas lebih lanjut gitu. Tinggal ketika Bapak Ibu kan tahu kondisi sekolah masing-masing. Ini kan program perancangan Bapak Ibu. Pertanyaannya sudah dikomunikasikan kan ke pemangku kepentingan? Sejawat sudah. Nah seandainya sejawat karena bukan pengambil keputusan, tapi ketika kepala sekolah mengambil keputusan, nah ini kan antara posisinya nih diterima atau ditolak begitu. Ya mudah-mudahan rancangan ini kalau sudah jelas gambarannya, saya pikir itu kan juga didukung dengan baik. Itu saja kan dari saya. Oke. Nah, kita mendukunglah program yang dibuat oleh Betul. Saya itu dari saya kembalikan ke Anda. baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Anto. Oke,
Bapak dan Ibu yang saya sayangi semua, dari kegiatan B, kegiatan A, kegiatan G, lalu rencana program yang dibuat, diskusi yang sangat luar biasa. Pembelajaran apa sih yang kita dapat dari ini? Ada nggak yang mau berbagi? Makanya dia silakan berkolaborasi dalam menentukan satu program. Jadi saling support atau saling dukung. Pada saat kita membuat program, teman yang lain itu akan melihat tadi atau menyorot program sisi mana yang kurang, yang harus ditambah, dan dapat menggali juga dari hasil teman-teman juga itu dapat menginspirasi atau menggali menggali kemampuan yang ada pada diri kita. Jadi memang kata kuncinya adalah kolaborasi seperti biasa. CGP adalah paduan. CGP bekerja karena kolaborasi, karena kita nggak bisa kerja sendiri. Tidak bisa, karena ini adalah yang kita gerakkan adalah massa. Kemudian menginspirasi, apapun yang kita lakukan lebih baik, walaupun untuk diri kita sendiri, walaupun kecil, tapi itu menginspirasi. Kan? Kemudian komunikasi asertif juga harus kita lakukan. Karena apa? Ada hal-hal yang tertentu yang tidak bisa kita sentuh, seperti program manajerial. Itu kan tidak bisa. Kita butuh dukungan. Bagaimana caranya tadi komunikasi asertif sehingga kita bisa berkolaborasi dengan baik dengan siapapun yang kita butuhkan, siapapun yang kita butuhkan. Ya, hari ini kita sudah selesaikan rangkaian kegiatan kita. Tinggal satu kertas yang kosong di sana. Itu merupakan simpulan kegiatan hari ini. Jadi perasaan Bapak dan Ibu boleh, simpulannya apa, pemikirannya apa, apakah ada ide baru, motivasi baru, atau semangat baru, apapun silakan ditulis di kertas kosong tersebut. Sebenarnya lebih baik ada sticky note. Happy always. Jangan pakai ikan padat. Tapi juga enggak boleh. Happy. Semangat. Saya mau lihat satu review, kemudian kalau itu bentuk pertanyaan atau apa nanti kita minta. Hari ini saya merasa diskusi sangat menarik dan berbobot karena membahas program yang dirancang untuk dilakukan sebagai aksi nyata. Oke Pak Kiki. Pertemuan hari ini sangat menginspirasi dan menambah semangat saya dalam membuat program yang berpihak pada murid. Mbak Titi. Kegiatan lokal 5 sangat seru, banyak wawasan baru yang didapatkan terkait program sekolah yang berdampak pada murid. Kasih senyum, Pak Tri. Semangat semakin berkobar untuk melakukan prakarsa perubahan di sekolah serta bahagia bisa berbagi inspirasi dan ide bersama kawan-kawan ya Pak Ari. Saya hari ini mendapatkan pengalaman dengan baru, pengalaman baru cara memberdayakan ASI secara efektif dan efisien melalui masukan rekan CGP dalam diskusi dan kolaborasi termasuk Jawa. Tapi belum ada namanya ini. Oke. Bahagia bisa berkolaborasi dengan Mimi dan Pak Anto yang hebat, oke. Dan teman-teman yang luar biasa, semangat bergerak bersama saling menginspirasi ya Bu Emi. Senang sekali dalam melaksanakan lokal 5 ini karena bisa berkolaborasi dan menginspirasi program dari CGP yang lain. Jadi memang kita sepakat ya. Tadi saya dengan Pak Anto juga sepakat. Hari ini diskusi kita keren. Karena memang betul-betul saling mengisi. Ketika satu merasa bahwa oh ini kami kurang, ternyata yang lain bisa saling membantu. Dan itu semuanya adaptable, jadi bisa kita implementasikan di sekolah kita. Jadi memang satu yang paling penting adalah semangat yang harus tetap kita pupuk. Jadi jangan pantang menyerah. Ingat kita berpikir sekarang sudah asset based thinking. Ketika ada yang tantangan di depan mata, kita nggak bilang itu hambatan, tapi ini adalah tantangan. Kita bangun lagi, kita bangkit lagi, kita bilang kita bisa.
Ya. Iya kan? Oke, Bapak dan Ibu semua, mau arahnya jadi ke sini. Sini Pak, sini Pak. Ya, saya dan Pak Alto mohon diri, mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam bertutur kata, dalam penyampaian kami kurang. Kami ucapkan sangat terima kasih atas ide-ide dan juga pembelajaran yang diberikan oleh teman-teman. Kami juga belajar Bapak dan Ibu. Jadi kita saling mengisi, kami juga belajar, kami juga mengetahui hal-hal yang baru, selayaknya Bapak dan Ibu juga mengetahui hal-hal yang baru. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.